Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akan memulaikan pendalaman Alkitab malam hari ini, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berberkat Makasih Tuhan. Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami lagi boleh berkumpul lewat sesuatu. Tuhan menolong sehingga acara ini, pendalaman Alkitab, boleh berjalan dengan segala baik. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati hamba-Mu, Makasih Bapak Tuhan. Pendeta Suari Manopo, dia akan menjadi Kasih saluran berkat malam hari ini. Roh Kudus, urapi Urapan kami. Allah, Kuduskan dengan darah. berkati kami semua Tuhan, berkati jaringan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan Kasih, memulaikan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita malam ini adalah pertemuan yang kelima, ya. Sudah 5 minggu. Sudah 5 minggu kita mulai dengan somitung. Jadi kalau Tuhan sudah buka jalan, mengawali sejauh mana atau kita mengharapkan ada pewahyuan-pewahyuan yang lebih hari menyempurnakan kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Dengan dasar firman, dengan ketulusan, kejujuran, ya, dengan hati yang murni, kita rindu benar-benar kita memiliki pemahaman yang tepat dan benar sesuai firman dan memahami kehendak Allah sehingga kita melakukan persiapan dengan tepat dan benar menyambut kedatangan Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan bagi mereka yang mulai masuk, ya, kita sudah mulai. Bro Harold juga sudah, puji Tuhan. Malam ini, sebagaimana tema atau topik yang minggu lalu kita bahas, itu topik yang cukup panjang nanti ya. Dan kita akan benar-benar berbicara, membedah, mendalami, mempertajam, sehingga saya memiliki kerinduan semua anggota yang mengikuti bisa memahami dengan benar, jelas dan terang. Jadi disitulah juga guna untuk ada feedback dari sisi tanya jawab. Di situ bisa lebih dipertajam. Saya melihat setiap pertemuan meeting kita ini kan kita merekam juga untuk YouTube ya. Kita upload ke YouTube. Yang saya juga share ke grup. Itu penonton atau yang mengikuti itu udah ratusan ya. Yang pertemuan pertama itu saya melihat tadi itu sekitar 159 atau 100 berapa. Jadi pasti ini akan berlangsung terus. Itu mereka yang menyukai dan berminat untuk mengikuti, dia bisa mengikuti terus. Ya. Dan lebih banyak yang bisa dijangkau. Tetapi kita, anggota komunitas yang di dalam grup ini, tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang melebihi ya. Saya merindukan seperti demikian. Melebihi apanya? Kesiapan kita benar-benar bisa berhasil ya, sesuai dengan tujuan akhir dari rencana kekal Allah. Jadi di sini saya memberi judul topik minggu lalu itu ada di papan ini adalah kita mau bicara dalam pertemuan-pertemuan beberapa kali itu tentang 2 perempuan dan 2 kota yang sebenarnya memiliki makna yang sama. Tetapi dengan penggambaran atau simbol yang berbeda. Dengan satu memakai perempuan, satu memakai kota. Ya, jadi di sini kita akan melihat, kalau minggu lalu kita sudah mulai dengan perempuan yang ada di Wahyu
12. Ya, di Wahyu 12. Dan saya sudah menyinggung ada satu perempuan yang lain juga di Wahyu 17. Tapi kita memantapkan dulu, ya, pertajam tentang perempuan, naga, dan anak laki-laki di dalam Wahyu pasal 12, di mana semua itu berlangsung, kalau kita lihat konteksnya, itu berlangsung pada periode yang menjadi periode inti, yaitu 3,5 tahun. Yang biasa disebut kesusahan besar. Tetapi sebenarnya, saya ingin tekankan supaya kita tidak diteror dengan istilah-istilah yang agak menakutkan dan negatif. Sebab di 3,5 tahun itu juga ada hal-hal yang positif. Ya, jadi bukan hanya yang menakutkan, tapi juga yang menggembirakan, membahagiakan. Ya, sebagaimana yang pada pertemuan pertama, kita sudah mulai dengan Wahyu 7. Di situ ada satu kelompok besar, mayoritas orang percaya yang hidup pada masa itu, ya, saya harus katakan yang hidup pada masa itu, yaitu masa kini, masa kita, waktu memasuki itu, tak terhitung banyaknya. Memang dari sisi negatif, ya, mereka belum sempat matang. Atau mungkin pada saat waktu diberikan Tuhan untuk mematangkan diri, ya, mungkin banyak yang tidak mengikutinya, tidak meresponnya dengan benar. Sehingga masih belum matang sampai harus melalui masa 3,5 tahun. Masa kesusahan besar, masa siksaan yang dahsyat. Ada istilah-istilah yang dipakai Alkitab. Saya selalu memakai istilah Alkitab, ya. Tidak memakai istilah-istilah pendapat yang manusia. Pakai istilah Alkitab. Jadi benar-benar Tuhan katakan itu memberi gambaran bahwa betapa penting masa ini diperhatikan oleh orang percaya. Jadi bukan sekedar pengetahuan, ya. Saya rindu juga kita dalam Zoom meeting ini bukan hanya untuk ingin tahu, ya, keinginan tahuan, ya, sekedar bekal di pikiran kita. Tetapi ini sebenarnya merupakan peringatan sekaligus dan juga janji kekal Allah, janji kemuliaan Allah ada di dalamnya. Itu yang kita kejar, itu yang menjadi target kita, ya. Bukan sekedar tahu aja atau ya supaya kita punya pemahaman aja. Tidak. Tetapi itu harus mempengaruhi hidup kita. Kita menghayatinya supaya benar-benar kita boleh masuk di dalam kelompok yang memiliki kualitas A. Saya selalu katakan kualitas A. Ya, di sekian miliar orang Kristen, ya, itu tentu tidak sama kualitasnya. Beda-beda kualitas. Ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh respon kita masing-masing terhadap kehendak Allah, terhadap firman Allah. Nah, termasuk firman Allah yang menjadi kehendak Allah untuk kita ikuti sebagai persiapan menjelang kedatangan Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah lihat bahwa peristiwa-peristiwa itu semua ada kaitan dengan masa 3,5 tahun itu. Bahkan sebagai awal malam ini saya ingin menunjukkan seorang nabi yang banyak kali kita katakan kitab ini juga seperti kitab Wahyu, walaupun Wahyu itu rincian lengkap. Yaitu kitab Nabi Daniel dalam Perjanjian Lama. Jadi wahyunya Perjanjian Lama itu Daniel. Ya, kalau kita wahyu di akhir Alkitab buku ke-66 itu ada 22 pasal. Nah, kitab Nabi Daniel ada 12 pasal. Tuhan dalam kehendaknya menunjukkan kepada Nabi Daniel dengan hikmat yang diberikan kepadanya. Kalau kita hitung hari ini, kira-kira 2.700 tahun
sebelum kita. Hari ini. Ya, 2700 tahun atau 700 tahun sebelum Kristus datang pertama. Sebelum Natal. Sebelum dia mendatang menebus dosa. Ya, itu 700 tahun di depan. Lewat mimpi Nebukadnezar dalam Daniel pasal 2. Saya sudah tulis ini Daniel 7 dan juga Daniel 7. Ya, Daniel 7. Jadi di situ jelas kitab Wahyu belum ada, dia sudah ada. Ya. Dia sudah menulis tentang 3,5 tahun itu. Mari kita lihat satu ayat di Daniel pasal 7, satu ayat saja. Daniel pasal 7. Ya. Daniel pasal 7 ada satu ayat. Di situ ayat 25. Ya, satu saja. Jadi ada dua saya mau mengutip dalam kitab dari Daniel 7 dan Daniel 12. Ada bagian yang saya ingin tunjukkan yang punya kaitan ya kuat. Ini Nabi Daniel 2700 tahun dari saat ini ya. Kira-kira begitu perkiraannya. Jadi 7 ayat 25. Saya baca langsung. Kalau saudara-saudara dapat, ia akan mengucapkan perkataan. Nah, ini di sini adalah binatang yang keempat. Karena di pasal 7 ini adalah mimpi dan penglihatan daripada Nabi Daniel. Tuhan memperlihatkan dia ada 4 binatang. Dan anak manusia. Nah, ini binatang yang keempat dengan gambaran yang mirip ataupun saya boleh katakan sama dengan yang di Wahyu. Ya. Ia di sini adalah antikris ini, binatang itu. Mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Jadi kalau di Wahyu 13 ayat yang kemarin kita baca ya, ayat 7 ayat 8 itu, dia diberi kuasa untuk mengalahkan orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus yang mana? Yang sudah disebutkan sebenarnya sebelumnya. Nanti kita pertajam ya malam ini. Dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Bayangkan. Ya. Dan Alkitab berkata bahwa kedatangan si pendurhaka di dalam 2 Tesalonika 2 yang kita sudah bicara pada waktu pertemuan ketiga, itu adalah pekerjaan iblis. Jadi di balik si binatang ini ada iblis. Ya. Jadi di sini dia ingin mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya, yaitu orang-orang kudus yang ada di masa 3,5 tahun. Atau orang-orang percaya yang ada di masa 3,5 tahun. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sudah lihat di sini bahwa Daniel 7 ayat 25 ini dalam serentetan penglihatan dan maknanya, di sini Tuhan menunjukkan ini 2700 tahun. Ya. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes itu akhir abad pertama. Sekitar tahun 96 sampai 98. Ya, jadi benar-benar ribuan tahun yang lalu. Tapi Tuhan sudah menitipkan kebenaran ini untuk orang-orang akhir zaman. Nah, Tuhan pertegas lagi di Daniel pasal 12. Coba kita lihat Daniel 12. Daniel pasal 12. Di atasnya ada judul di situ ya. Ada judul. Akhir zaman. Jelas di situ ditulis. Ini pasal ini benar-benar bicara tentang masa akhir. Bukan masa awal. Bukan masa pertengahan. Tetapi masa akhir. Dan kita percaya sesuai dengan tanda-tanda, ya tanda itu diberikan untuk menyatakan bahwa kita hari ini sudah berada di masa penghujung dari akhir itu. Boleh bilang. Nah di sini di ayat yang ke 7, ya ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit.
Apa yang dia katakan? 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapinya. Jadi saudara dan saya lihat ini kan, dia katakan, adapun aku yang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Daniel yang penuh hikmat, ya, itu tidak memahami apa yang dia lihat. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa waktu dia ingin tahu, Tuhan katakan meteraikan saja dulu. Meteraikan. Karena ini adalah untuk orang-orang yang akan hidup di akhir zaman. Ayat 4 di dalam pasal 12 ayat yang terkenal kan. Dia bilang begini, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah. Jadi tutup itu, segel itu. Kitab ini sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Sudah lihat. Banyak orang akan menyelidiki kalau akhir zaman itu sudah tiba, apalagi sudah di ujung. Itu banyak orang, termasuk kita malam ini yang berbicara tentang bagian ini. Dan memang ini waktunya. Ini masanya. Dan orang-orang yang bijaksana yang memahami masa itu. Yang mau merespon akan apa yang dikatakan Tuhan. Dan pengetahuan akan bertambah. Jadi kalau kita terheran-heran dengan prestasi teknologi pengetahuan itu tidak hal yang baru. Alkitab sudah lama. 2700 tahun Tuhan sudah bilang bahwa saat ini pengetahuan akan bertambah-tambah. Kecanggihan manusia akan bertambah-tambah. Nah, di sini tetapi Tuhan waktu kepada Daniel dia bilang peteraikan, tutup dulu. Tutup, ya, tutup. Jadi berbeda dengan kita Wahyu, sebentar kita akan pindah. Tetapi sebelum pindah saya ingin menunjukkan ayat terakhir dari pasal 12 ini. Ya, ayat terakhir. Tetapi engkau pergilah, ini Daniel ya. Ini Tuhan bilang kepada Daniel. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. Dan engkau akan beristirahat, dalam arti dia mati kan. Dia tidur, mati. Dan akan bangkit. Bayangkan, Daniel sudah mati 2700 tahun lalu. Ya, dan sekarang dia masih ada di Firdaus lah. Kalau bahasa perjanjian baru kan kita tahu dia di Firdaus ala maut. Dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Kapan kesudahan zaman? Waktu Yesus datang kedua kali. Klop. Ya. Benar-benar klop. Ya. Dengan apa yang kita sudah bicarakan. Tuhan sudah bilang kepada Daniel yang hidup 2700 tahun, 27 abad lalu. Jadi jelas ini mendukung bahwa kebangkitan orang mati itu hanya terjadi sekali. Orang-orang yang di dalam Kristus, ya, di dalam Allah itu pada waktu kedatangan Yesus. Nah, oke. Jadi kalau tadi Tuhan bilang tutup, tetapi dia akan diselidiki oleh banyak orang. Orang akan memperhatikan bagian ini tentang zaman akhirnya itu pada waktu saat itu tiba. Mari kita pindah Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1. Ya. Wahyu Yesus Kristus ini, ya. Karena ayat ini cuplikan-cuplikan saya yang baca. Sebentar saya akan minta teman-teman bergantian untuk baca ya, yang bagian yang sudah mulai kita akan pertajam. Di sini Yohanes berkata menuliskan tentang wahyu ini waktu dia dapat. Saya hanya mau baca ayat 3. Berbahagialah. Ini manisnya. Berbeda suasana sudah. Kalau saudara baca kitab Daniel suasananya beda. Waktu datang di kitab Wahyu, waduh kayaknya gairahnya agak berbeda ya, agak berbeda. Karena apa? Karena sudah masanya. Sudah masanya dikatakan. Berbahagialah ia yang membacakan. Nah, kita sementara membacakan kitab ini. Ya, khusus kitab Wahyu. Dan mereka yang mendengarkan. Ya. Jadi baca dan dengar.
kata-kata nubuat ini, nubuat dalam kitab ini ya, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Tidak ada kitab di dalam Alkitab yang secara spesifik, secara khusus, ada janji bahagia. Selain kitab Wahyu. Yang berisi kitab nubuat. Ya. Di sini yang membaca, mendengar, dan menuruti. Kita pindah ke pasal 22, pasal akhir. Ya, pasal 22. Jadi, saudara menjadi bagian dari grup pendalaman firman akhir zaman dan kitab Wahyu khususnya, itu tidak rugi. Ada janji secara spesifik yang spesial kepada kita tentang kebahagiaan. Nah, di sini ayat 10. Ya, ayat 10 dari pasal 22 Wahyu. Jadi pasal paling terakhir. Setelah Yohanes melihat semuanya, firman Allah datang kepadanya. Lalu ia berkata kepadaku, ini Yohanes katakan, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi jelas di sini dikatakan jangan tutup. Ya, jangan tutup. Ya, jangan tutup perkataan nubuat ini karena waktunya sudah dekat. Jadi benar-benar saya berkali-kali berkata bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang terbuka. Kalau kitab Nabi Daniel dulu dia katakan tutup dulu. Tapi kitab Wahyu kitab yang terbuka. Dan kita sudah mulai menjajaki dan mulai belajar banyak tentang kitab ini. Ya, kitab terakhir ini. Karena ada janji Tuhan di dalamnya, ada kebahagiaan. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh ya, bergairah, memiliki rasa haus dan lapar khusus bagian-bagian menyangkut kedatangan Tuhan dalam kitab Wahyu, saya percaya roh kita, spirit kita akan berbeda. Dan saya katakan kepada saudara, saya mengalaminya. Tidak ada yang takut. Sekarang hari ini dunia semua bicara tentang hal yang negatif, ketakutan. Bagaimana ekonominya, ya, bagaimana politiknya, bagaimana keamanannya, ya, banyak hal yang dibicarakan. Gelap, sepertinya kan ada istilah-istilah Indonesia gelap, ya, dunia juga gelap, dunia tidak baik-baik saja, kan itu bahasa dari hari ke hari ini, ya, bahasanya seperti itu. Tetapi bagi orang percaya yang apalagi dia memahami bagian-bagian tentang situasi dan kondisi di akhir zaman yang dikatakan firman dengan tepat dan benar, dia tidak akan takut. Kenapa? Karena di depan kita bukan masa yang perlu ditakutkan, tetapi justru sebaliknya. Itu adalah masa yang penuh pengharapan. Masa yang penuh dengan kemuliaan yang kita rindu bisa secepatnya kita dapatkan. Dan kita berada di bagian itu. Itu tujuan saya dan saudara mempelajari ini. Ya. Itu saya katakan pertama tadi bukan hanya untuk isi otak, bukan. Tetapi kita rindu, target kita adalah target sesuai target Allah. Dari sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi jelas di sini kita akan melihat bagaimana perbedaan nanti. Ya. Saya katakan, saya rindu anggota grup kita benar-benar ya boleh mayoritas. Tapi itu terpulang kepada masing-masing kita. Ya. Jadi kalau dampaknya positif, kita akan melihat spirit kita akan berbeda. Cara kita memandang dunia dan peristiwa-peristiwa yang dunia akan datang dengan kejutan-kejutan yang membawa ketakutan bagi manusia yang tidak punya pengharapan dalam Kristus. Tapi kalau kita, selain kita punya pengharapan, kita punya pemahaman. Kita punya pemahaman. Ada orang yang gelap, buram juga. Bagaimana? Ya, walaupun dia ada iman di situ. Ya, disinilah itu sebabnya Hosea katakan umatku binasa karena dia tidak memiliki pengenalan akan Allah dengan benar. Tidak memiliki pengetahuan, ya, knowledge, ya, pemahaman yang benar. Mereka yang memahami adalah orang-orang yang bijaksana, yang di dalam hal orang fasik bingung,
Tetapi kita orang-orang percaya, orang-orang yang bijaksana memahaminya, kita justru dikuatkan. Bahkan kita bisa bertindak dengan tepat dan benar sesuai yang Tuhan arahkan. Itu kerinduan kita, saudara. Kita akan lihat perbedaan nanti ya. Lebih ke sana, lebih berjalan hari berganti hari, dan terjadi percepatan, saudara dan saya akan melihat bagaimana perbedaan antara saudara yang di dalam Kristus, yang haus dan lapar, dengan saudara yang sama-sama orang Kristen, tetapi mereka masih tidak mau matang. Masih keduniawian tinggi. Nah di sini, pasal 12 yang kita sudah lewati, ya beberapa hari lalu Bro Henda telepon kita sampai bicara mungkin 1 session 1 jam lebih, ya mempertajam bagian ini, ya. Jadi saya rindu perlahan-lahan dan saya rindu saudara menangkap ini bagian ini. Sayang waktu Pak Jeffrey Umpung itu kelewatan Pak, ya, tanya jawabnya itu poinnya ditanya kan yang itu. Jadi kita akan masuk lagi menyinggung bagian itu, ya. Yang soal istilah penyingkiran ya. Jadi dari aliran-aliran kan banyak istilah-istilah yang agak berbeda ya, dengan berbagai penafsiran juga dan doktrin yang berbeda. Tetapi saya sudah katakan bahwa kita tidak mengadopsi doktrin si A, si B, aliran A, aliran B, tapi kita mengadopsi berdasarkan apa yang dikatakan firman Allah. Kira-kira begitu. Jadi Wahyu 12, 6 ayat yang kita sudah baca minggu lalu ya. 6 ayat kan. Di situ ada 3 ya, hal yang kita perhatikan yang tampak di dalam penglihatan daripada Yohanes. Rasul Yohanes. Yaitu seorang perempuan yang mengandung ya, dan yang siap melahirkan ya, yang mendekati kelahiran bayi yang di dalam kandungan, dan bayi itu adalah seorang anak laki-laki. Ya. Bagian dari perempuan itu dalam kandungannya. Jadi bagian kandungannya. Tapi bagian dari perempuan itu, ya. Kandungan wanita perempuan itu. Kemudian ada di pihak lain seekor naga merah yang padam, ya. Naga merah padam yang besar. Jadi tampilannya saja menakutkan. Dan di pasal di bagian pasal 12 itu langsung to the point, ayat 9 langsung mengartikan ya. Jadi ini merupakan simbol naga. Tetapi semua simbol-simbol dalam kitab Wahyu, saya sudah menekankan berkali-kali juga, bahwa itu sebenarnya menunjukkan kepada suatu realita. Ya. Jadi simbol tetapi bukan kiasan aja. Tetapi itu sebenarnya berbicara tentang satu realita, satu kondisi. Nah, di sini dia langsung terjemahkan, dia langsung artikan. Jadi tidak perlu ditafsirkan. Ayat 9 bilang, naga besar itu adalah ular tua. Ular tua maksudnya apa? Yaitu ular yang pada waktu Taman Eden, ya, berarti sudah mendekati 6.000 tahun lalu itu di Taman Eden, ular itu. Jadi dia masih muda waktu itu, sekarang udah tua kan. Bahkan ular tua itu sudah jadi ular naga. Nah, saat ini ular naga di kitab Wahyu. Jadi ia disebut iblis dan setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi jelas ayat 9 ya. Di pasal yang sama ayat 9 bilang naga yang dilihat di ayat yang ketiga itu adalah iblis. Ya, langsung iblis. Jadi kita lihat di sini dia turun tangan langsung. Kenapa? Karena peristiwa ini peristiwa besar. Itu sebabnya saudara perhatikan dia katakan di sini kan. Satu tanda besar. Sudah perhatikan. Satu tanda besar. Ya. Ayat 1 di pasal 12 dibilang tanda itu tanda besar. Bukan masalah kecil, ini masalah besar. Ya. Bagi Allah ini sesuatu peristiwa yang besar yang ditunggu-tunggu. Rupanya naga setan ini juga tunggu ini karena dia anggap itu ada hubungan dengan pribadinya, dengan dirinya. Mengancam dia.
Sudah lihat, mengancam dia. Sampai dia turun tangan langsung. Ya. Dia turun tangan langsung dan dia menjaga. Dia ingin menelan bayi, ya, anak laki-laki yang akan dilahirkan. Nah, di sini sudah lihat, itu juga dikatakan naga padam besar. Jadi ini peristiwa bukan peristiwa kecil. Kita jangan pandang remeh bagian ini. Ini justru puncak dari rencana Allah sebenarnya. Karena perempuan ini dan anak laki-laki yang akan dikandung itu adalah yang dinantikan Allah untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau di kitab Petrus, 2 Petrus 3, ayat 9 dia katakan, hai kamu yang mempercepat kedatangan Tuhan, 9 dan 10. Mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi, kalau saudara dan saya merasa waktu sekarang cepat, itu bukan kebetulan. Ya, kayaknya kita belum lama ke Manado tahun lalu itu, sudah mau 1 tahun lagi. Cepat kan? Udah mau Natal lagi. Ya. Ini waktu cepat dan orang-orang sekarang rata-rata mengakui itu. Ya, baru pagi, tiba-tiba sudah malam. Putar, siklus berputar. Tetapi itu soal waktu. Soal apa yang dipercepat juga? Adalah orang-orang yang matang. Tuhan menunggu kematangan. Para siapa? Yang disebut Alkitab para pemenang. Itu yang ditunggu Tuhan. Dan anak laki-laki ini, mereka lah kelompok itu yang dinantikan. Jadi peristiwa ini, peristiwa besar. Peristiwa besar. Jadi gereja melahirkan satu kelompok. Ya. Gereja, jemaat Tuhan menghadirkan satu kelompok yang spesial. Ya. Kelompok yang spesial yang diwakili oleh atau digambarkan di sini anak laki-laki. Anak laki-laki itu terkenal kuat, berbeda, ya, kuat. Jadi ada satu kelompok yang kuat yang keluar dari gereja. Ya, dalam arti dia lahir dari jemaat. Jadi bukan dari tempat lain, dari jemaat. Dari jemaat. Jadi banyak kali orang kan menafsirkan banyak hal. Ya, oh ini misalnya perempuan itu adalah Maria. Nah, bagian ini jelas-jelas ya, saya sudah berkali katakan, itu ada hubungan dengan masa 3,5 tahun. Ada hubungan dengan penghujung dari sisi waktu. Jadi mereka jangan mengartikan ini sejarah. Ya, hanya sejarah, bukan. Ini benar-benar peristiwa-peristiwa nyata. Hanya digambarkan simbol-simbolnya memakai perempuan, memakai naga, memakai anak laki-laki. Nah, kita akan lihat itu, saudara. Ya. Di sini, setelah anak laki-laki ini lahir, jadi di bagian 6 ayat ini, pasal 12 ini, itu ada 3 hal kan, tadi saya sudah katakan. Perempuan yang melambangkan jemaat Tuhan, ya. Kemudian naga yang merupakan simbol dari setan atau iblis. Ya, saya pelan-pelan. Juga anak laki-laki yang banyak kontroversialnya. Tetapi yang pasti dia adalah bagian dari jemaat, ya, karena dia berada di bagian rahim. Ya, bagian rahim ya. Dia bagian rahim. Nah, di sini kenapa bukan perempuan? Anaknya anak laki-laki, menunjukkan tentang kekuatan. Kuat, laki-laki itu kuat, perkasa. Perkasa. Ya, jadilah seperti laki-laki. Sedangkan kita jemaat kalau perempuan, Alkitab katakan kan, jadilah seperti laki-laki. Maksudnya bukan jadi laki-laki, jadi merubah kelamin, bukan kan? Tapi itu dari sisi kekuatan, keperkasaannya. Ya. Nah, kalau mereka katakan ini adalah anak laki-laki adalah Tuhan Yesus, dari sisi waktu juga tidak tepat. Karena Tuhan Yesus saat itu sudah di sorga. Sudah di takhta Allah. Sudah duduk di sebelah kanan Allah kan. Yesus kan sudah naik ke sorga pada hari sebelum Pentakosta kan.
Jadi pada waktu tahun 34 Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sedangkan peristiwa ini peristiwa akhir zaman. Ya, dibuktikan dengan ayat 6 kan. Pada waktu naga itu tidak dapat menelan anak laki-laki yang dilahirkan. Kenapa? Karena dia sudah dirampas oleh Allah dan dibawa ke takhta Allah. Diangkat ke takhta Allah. Ya. Walaupun dia pakai kata di bawah. Diangkat. Kadang-kadang kan mereka mempersoalkan kata-kata seperti itu. Tidak. Lihat konteksnya. Anak laki-laki ini dibawa, diangkat ke atas. Dengan kata lain, kalau kita pakai istilah, terjadi pengangkatan. Anak laki ini terjadi pengangkatan. Tidak mungkin dia anak laki-laki Yesus. Yesus sudah ada di sana. Ya. Ini satu kelompok. Mereka katakan begitu karena ada kalimat di bagian setelah itu bahwa anak laki-laki itu memegang pemerintahan dengan gada besi. Kan begitu. Jadi, itu udah jelas. Sudah jelas dia pikir. Dia akan dengan bertindak seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada di bagian dia memerintah dengan gada besi. Itu satu. Dikatakan. Tapi sebenarnya di sini bukan Tuhan Yesus. Ya. Saya dan saudara sebagai orang percaya disebut apa? Tubuh Kristus. Berarti bagian dari Kristus. Ya. Sama. Ya, tubuh Kristus. Nah, supaya memperkuat itu, jangan saudara pikir saya akan baca Wahyu pasal 2. Ya. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Saya minta tolong nanti Bro Hendra baca, Pak Gembala. Pasal 2, ya. Wahyu, masih kita Wahyu. Ayat 26 dan 27, ya. 26 dan 27. Oke. Bisa? Wahyu 2, Bro Hendra. Wahyu 2, ayat 26 dan 27. Wahyu pasal 2 Ya, ayat 26 dan 27. dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Terus? Seperti yang sepertinya dari Bapa. Ini jelas kan? Ini mungkin sangat meneguhkan bagian itu. Dia katakan, barang siapa menang. Jadi ini janji kepada para pemenang. Jadi di dalam jemaat Tuhan, ada kelompok yang sering kita tahu juga. Disebut pemenang. Pemenang, para pemenang. Di ketujuh sidang jemaat di Wahyu 2 dan 3 selalu diakhiri dengan kata barang siapa menang. Jadi di seluruh jemaat-jemaat dengan berbagai keterbatasan dan kekurangannya selalu diberi kesempatan ada orang-orang yang menang dari dalamnya. Ya. Jadi bukan berarti kalau gereja itu seperti di dalam 7 jemaat itu hanya Philadelphia yang kita katakan sepertinya gereja yang memenuhi standar sempurna. Yang lain ada DP kurang kan, ada kekurangannya. Nah di sini tetap masih ada pemenang, peluang. Nah para pemenang ini, ya mereka yang tadinya, yang kalau di pasal 14 Wahyu kita sudah bicara, itu tuh para pemenang ya, yang di situ. Nah tapi di sini disimbolkan dengan anak laki-laki yang diangkat. Sama-sama ada di takhta Allah di sorga. Dia katakan di sini kan jelas bahwa
kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya. Ia akan memerintah dengan tongkat besi, sama dengan gada besi itu. Ya, seperti dikatakan terakhir, yang kuterima dari Bapakku. Seperti Yesus, cara memerintah Yesus seperti itu. Gitu. Jadi di Wahyu 12 itu anak laki-laki itu tidak salah lagi. Itu bagian dari tubuh Yesus, yaitu para pemenang. Ya, dia memerintah nanti. Nanti kita akan lihat kan. Ada ayat itu setelah kita melihat terus. Kita lihat bagian ini kenapa saya katakan ditunggu. Bagian yang paling ditunggu. Peristiwa ini paling ditunggu, saudara-saudara. Saya dan saudara menunggu peristiwa ini. Itu target kita. Kita menjadi bagian dari kelompok anak laki-laki ini. Ya. Kalaupun ada yang belum mencapai standar ditinggalkan, ya, tapi ada yang diangkat. Ya. Ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Nah, anak laki-laki ini kelompok yang diangkat. Ya, jelas sekali kan? Ayat 5 dia katakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ah, sama kan? Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Ayat 5. Jadi waktu perempuan itu melahirkan, naga mau telan, tidak dapat, tidak berhasil. Iblis berusaha untuk telan, untuk menggagalkan ini. Untuk sabotase ini. Karena apa? Ada hubungan dengan nasibnya. Kalau dia gagal, ya sudah. Semakin dekat kehancuran. Semakin dekat nasib akhirnya. Dan ingat, semua yang di bawah alam semesta ini, di bawah matahari, masih tetap ada dalam pengendalian Allah. Ya, kalau iblis bergerak dengan berbagai manuver, itu karena Allah izinkan. Nah, di sini saudara perlu, kenapa Allah izinkan? Ya karena Allah punya tujuan ilahi di dalamnya. Saya sudah berkata kepada saudara yang lalu, bahwa kenapa masa 3,5 tahun, masa yang siksaan berat, aniaya dan sebagainya seperti hal yang negatif itu diizinkan oleh Allah, bahkan harus dilalui oleh kelompok orang percaya juga di dalamnya. Karena apa? Ini cara untuk memuliakan orang-orang miliknya. Untuk menyelamatkan dan memuliakan. Saya perlu lengkapi itu. Menyelamatkan dan memuliakan. Kalau tidak, penebusannya itu mubasir. Karena gagal. Kita lihat saja kehidupan kita yang kita sebut jemaat atau gereja Tuhan hari ini. Kalau dengan keadaan dunia seperti ini, kapan kita menjadi sempurna? Kapan kita mencapai kematangan full, ya? Kematangan penuh? Tidak mudah. Justru orang-orang yang bertekad kuatlah yang menang atas seluruh keadaan dunia akhir zaman. Ya. Itu mereka yang dilambangkan dengan anak laki-laki ini. Tetapi sebagian besar kan gagal. Sebagian besar meluncur ke masa aniaya. Ya. Meluncur ke masa aniaya. Jadi di sini jelas sekali. Kita lihat bahwa saudara sebagai anggota dalam grup ini, kita berusaha untuk hidup dengan spesifikasi, dengan standar yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan tidak pernah mengurangi standar itu. Ya. Tidak ada revisi, tidak ada. Ini penting saudara dan saya. Kita harus memenuhi itu. Dan selagi masih ada kesempatan hari ini. Walaupun kesempatannya semakin hari semakin habis. Satu saat kalau menggenapi Wahyu 10 ayat 7 yang dikatakan time is up. Tidak ada waktu lagi. Tidak ada penundaan lagi. Berarti game point. Dari sisi kesempatan. Kita berharap sebelum itu datang, kita sudah mencapai standar ilahi untuk bisa diangkat Tuhan. Sebagai kelompok yang saya katakan kelompok
144.000 di Wahyu 14 ayat 1-2. Dan sama dengan anak laki-laki ini yang diangkat ke takhta Allah. Ya. Sama dengan mereka yang lagi tidur, satu diangkat. Satu ditinggalkan saat Yesus datang seperti pencuri. Ya, itu. Ya, ada di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Wahyu 17 ayat 34. Juga Lukas, Injil Lukas 17 ya. Itu yang saya katakan tadi. Dan sama dengan Matius 24 ayat 34. Ya, ayat 41, 42, 43. Itu sekitar itu. Itu sama peristiwa. Di situ Tuhan katakan selalu berjaga-jagalah, berdoalah. Ya, waspadalah. Ya. Nah, itu yang kita harus. Dan spek yang lengkap ada di Wahyu 14. Ya, yang kita sudah bicara beberapa minggu lalu. Nah, di sini kembali. Saya pertajam bagian ini sebelum kita maju ya, kita maju. Karena pasal 12 baru 6 ayat ya. Jadi jelas di sini ada 3 kelompok, yaitu ada 3 hal yang kita perhatikan di 6 ayat pertama, perempuan, naga, dan anak laki-laki. Dan peristiwa ini, bagian ini peristiwa besar. Baik untuk kepentingan Allah maupun setan. Kalau setan untuk nasib akhirnya. Kalau Tuhan untuk mempercepat kedatangannya. Ya, supaya tujuan akhir itu segera tercapai. Pada waktu Tuhan. Ya, selalu ada waktu Tuhan. Nah, lewat peristiwa-peristiwa negatif ini, ya, Tuhan memakai peristiwa-peristiwa negatif, bahkan memakai setan. Untuk apa? Untuk memurnikan orang-orang percaya. Sehingga layak untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ya, layak untuk menjadi mempelai Kristus. Ya, di sini ayat 6, ya tadi saya bicara ayat 5, ya hanya untuk mengulangi, mempertajam, supaya seperti saya katakan bahwa kitab Wahyu ini, saudara perlu memamah biak, mengunyah berulang-ulang, sampai saudara mendapat benar-benar ceplong kebenaran ini. Ya. Kalau ini mungkin dengar masih ada di alam pikiran kan. Ya, coba saudara benar-benar merenungkan dan dengan haus saudara akan mendapat satu kepastian. Ya. Kepastian batin. Ya. Saya nama kepastian batin tentang kebenaran ini. Saudara akan melihat dari sudut pandang ilahi. Ya. Jadi di sini ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun. Nah, kita sudah mulai masuk ini ya. Di mana telah disediakan tempat baginya oleh Allah, ya. Jadi semua ini yang sutradara utama itu Tuhan. Ya. Jadi kalau seperti skenario satu cerita, itu sutradara agungnya itu Tuhan Yesus, ya, Allah sendiri. Ya, telah disediakan tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ. Ya. Dipelihara 1260 hari lama. Itu sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun. 1 tahun dianggap 360 hari. Ya, itu saya katakan. Jadi kalau 3,5 kali 360 dapat ini 1260 hari. Ya. Jadi saudara perhatikan, perempuan yang saya katakan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan mana ini? Ini yang masih tinggal hidup, masih tinggal. Yang belum diangkat, yang tidak diangkat. Ya, belum, saya lebih pakai kata belum diangkat. Ya. Dari kena delay dia. Nah, kenapa? Karena belum matang. Tetapi bagian mereka Tuhan melindungi. Ada yang Tuhan lindungi. Ya. Saya langsung tunjukkan kepada saudara langsung di ayat 17 supaya langsung dapat ya. Supaya langsung dapat kesimpulannya. Jadi kalau tadi saya katakan ayat 5 adalah satu kelompok dengan kualitas A. Ya, saya pakai kata kualitas A. Spiritnya ya. Dia diangkat. Yang kedua ini kualitas B. Jemaat yang disediakan Tuhan baginya, dipelihara di padang gurun. Yang disebut di sini di padang gurun. Kita belum tahu padang gurun yang mana. Ya. Dan ini tentu berlaku
juga bagi orang Yahudi. Ya, bagi orang Yahudi, bukan hanya orang non-Yahudi Kristen ya, bukan hanya orang percaya. Tapi kata orang percaya ini semua, ya, termasuk bangsa Yahudi. Jadi mereka punya penggenapan sendiri, tetapi dalam bagian ini benar-benar secara yang sisa, ya, yang tidak diangkat. Berarti ada yang sisa. Yang sisa ini pun terbagi dua. Sudah lihat ya? Bukan saya yang katakan, firman Allah. Ayat 6 sudah lihat, perempuan ini masih di bumi kan? Dia lari ke padang gurun. Dia tidak diangkat ke takhta Allah. Anak laki-laki itu yang diangkat ke takhta Allah. Tapi perempuan ini tidak. Waktu naga tidak mendapatkan anak laki-laki itu, kita lihat ayat 17, ayat 6 tadi, dia mengejar perempuan itu. Jadi sebelum ayat 13 saya melompat ya. Sebelum ayat 13 ada judul di situ kan. Naga memburu perempuan. Itu, naga memburu. Jelas. Mari saya minta tolong Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey boleh baca ayat 13 Pak. Yang di judul naga perempuan, memburu perempuan. Ya. Naga memburu perempuan. Pak Jeffrey yang bertanya minggu lalu tentang soal kata penyingkiran kan. Nah ini pas baca ini. Ya, ayat 13. Ya, sebenarnya dia melengkapi ayat 6. Ayat 6 kan cuma sekedar sekilas dia bicara. Tapi ayat 13. Terus? Wahyu 12 ayat 13. Ya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Terus? 14. Pada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi sama ya. Sama dengan Daniel lihat 2700 tahun yang lalu ini. 1 masa, 2 masa, setengah masa. 3,5 tahun. Ini peristiwa ini yang Daniel lihat. Tapi Daniel nggak mengerti. Terus ayat itu sampai 17 saja. Ayat 16, ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Nah, perempuan itu tidak didapat ya. Dia tidak dapat memburu. Dia gagal juga. Nah, terus dia marah. Terus? Lalu pergi? Yang menuruti hukum-hukum Allah Ya. dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Terima kasih. Jadi jelas di sini waktu dia tidak mendapatkan anak laki-laki karena sudah diangkat ke takhta Allah. Di luar jangkauan dia. Kemudian dia memburu perempuan ini, jemaat yang masih sisa. Ya, jemaat ini ada 2 kelompok. Yang satu ini yang dibawa di dalam perlindungan di padang gurun. Ya, di padang gurun. Kemudian dia tidak dapat lagi karena Allah menolong, Allah melindungi perempuan ini. Jadi dia luput. Ya. Di sini dia katakan perempuan ini diberi kedua sayap burung nasar. Jadi kalau perempuan ini jelas bukan individu. Ini kelompok, ya, kelompok. Dia dibawa ke sana bukan yang pesawat. Ya. Jadi peristiwa supranatural adikodrati sudah berlangsung di sini. Jelas. Lihat. Tuhan tetap melindungi umatnya. Walaupun mereka yang tinggal, Tuhan tidak biarkan. Jelas di dalam 3,5 tahun itu Tuhan tidak biarkan. Bahkan di sini, jadi kalau ada penafsiran lama dulu dia katakan, oh Roh Kudus itu sudah tidak bekerja. Siapa bilang? Roh Kudus tidak bekerja. Di sini, jemaat yang tinggal dilindungi. Dikatakan apa? Diberikan kedua sayap burung nasar. Jadi seperti Filipus, ya, di Kisah Rasul diraibkan, dipindahkan kan, dipindahkan. Itu yang dibilang disingkirkan, dipindahkan lah. Ya, perempuan ini
Jadi kelompok orang-orang percaya yang masuk dalam kelompok ini, yang Tuhan yang tahu pasti. Yang mana kelas? Yang saya katakan kelas B. Kualitas B lah. Ya, kualitas A sudah diangkat. Kita merindukan kita menjadi kualitas A selagi masih ada kesempatan. Tapi kalau kita juga tidak sempat ya berbenah diri, ya paling sedikit kita jadi kualitas B. Supaya dilindungi Tuhan. Walaupun ada dalam situasi dunia yang menakutkan saat itu. Ya. Karena masih di bumi. Beda dengan yang sudah diangkat di takhta Allah. Udah bebas dia. Ya, udah aman. Tapi yang ini, tapi kelompok B ini masih dilindungi. Ya. Dia katakan, naga itu menyembur. Tentu air di sini bukan air memang benar sampai air diguyur ke padang gurun. Ya. Ini ada yang berkata bahwa kalau di dalam Yeremia pasal 46 itu gambaran daripada tentara, pasukan. Jadi semua fasilitas dari naga ini, setan punya perangkat ya boleh bilang. Dia kejar ini. Tetapi tidak bisa menjamah. Tidak bisa untuk menyentuh. Karena Allah sendiri yang melindungi. Ya. Jadi tentara di sini, lalu kalau dia itu tentara yang kejar, kira-kira dia mati cara bagaimana? Karena di sini dibilang bumi datang menolong. Ya, bumi. Karena dia menyerap, katanya dia menelan sungai yang disemburkan. Nah kalau sungai itu adalah pasukan, pasti supranatural juga bekerja saat itu. Saudara saya pernah tahu kan pemberontakan Korah di dalam Alkitab. Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa yang kita dapat gambaran dari perjanjian baru, khusus kita Wahyu, itu contoh-contoh perjanjian lama ada. Jadi bukan hal yang baru. Untuk kita mengaminkan bahwa, oh Tuhan sanggup. Nanti sudah lihat, kita bahas yang lain. Ya, secara supranatural. Jadi kalau orang menyindir dan mengejek, wah itu emang ada mustahil. Tidak, sudah pernah terjadi di perjanjian lama. Dan Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa itu jadi, saya percaya ada tujuan. Tujuan apa? Untuk meneguhkan peristiwa-peristiwa yang besar yang akan terjadi di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan. Seperti saya katakan tadi ya, orang yang diangkat Tuhan, torek kita bisa gugat kalau tidak ada contoh. Oh, ada Henok ya. Henok diam-diam Tuhan angkat kok bawa ke sorga. Ya, tidak mati. Tidak mati, ada contoh. Ada contoh Elia juga yang diangkat walaupun dengan cara yang berbeda. Ya. Ya itu Tuhan sudah berikan itu. Peristiwa bukan kebetulan. Jadi itu sebabnya saya katakan untuk memahami kita Wahyu, kita perlu memahami dan mengerti dan tahu tentang kitab-kitab yang lain dalam Alkitab. Karena saling melengkapi. Tidak perlu dilengkapi dengan pendapat manusia. Pendapat yang sudah ada dalam Alkitab. Peristiwa yang jelas terjadi. Ya. Jadi waktu kita tanya bagaimana cara orang mati bangkit atau diubahkan yang tidak mati. Dia pakai tubuh apa? Oh tubuh kemuliaan. Ada contoh. Contoh apa? Yesus. Yesus dari tubuh yang terbatas, waktu dia mati dan bangkit, mendapatkan tubuh kemuliaan. Tubuh yang sama, yang tiba-tiba datang masuk di dalam ruangan para murid-murid yang ketakutan, ya, dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Dia bisa menembus dinding. Tubuh yang sama, yang di Bukit Zaitun, ya, disaksikan oleh 120 murid, bagaimana tubuh itu naik ke sorga. Ya. Di atas awan, dia naik ke atas. Dengan tubuh yang sama. Dan tidak bisa mati. Tidak terjadi apa-apa. Coba kalau tubuh sekarang yang ada. Kita naik pesawat, coba keluar. Game, pasti mati kan. Nah, itu Tuhan sudah beri contoh. Ya. Yang mati bangkit, ada. Jadi, jelas ya. Jadi, Alkitab sudah memberi contoh. Tidak ada sesuatu yang rahasia sebenarnya. Jelas sekali ini. Jadi jelas di sini bagian 13-14 inilah yang banyak kali kita dikatakan kalau di alirannya GPDI itu apa? Disingkirkan, penyingkiran ya. Kita bicara ini. Tapi ini bukan cuma satu kelompok.
Karena saya kata orang Kristen itu dengan kualitas beda-beda. Nah, ayat 17 yang Pak Jeffrey baca tadi kan jelas. Selain perempuan, selain anak laki-laki, muncul lagi di sini. Ya, waktu naga itu tidak dapat menjamah pada perempuan itu, pada jemaat yang dilindungi ini, dia datang kepada jemaat atau orang-orang percaya yang tidak masuk kelompok itu. Di sini disebut keturunan yang lain. Aduh, jadi ini kalau kualitas C, ya supaya mudah saja bahasanya. Ada kelompok ketiga ini. Ada kelompok ketiga. Mereka ya karena selalu Alkitab saya sudah katakan menggenapi bagian bagian lahirianya, ya keturunan lahirianya itu orang Yahudi ya, orang Yahudi. Keturunan rohaninya itu kita katakan kan itu orang-orang percaya, ya, orang percaya. Ada yang digenapi, ya dua-dua Tuhan menggenapi, ya nubuat-nubuat terhadap kedua kelompok itu, ya. Yang sekarang dikejar oleh naga. Ya, dikejar oleh naga. Mereka lah yang di pasal 13, ya, ayat 7 dikatakan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus untuk mengalahkan mereka. Jadi kata mengalahkan itu apa? Untuk membunuh. Mati syahid, martir ini orang-orang. Ya, karena Tuhan mengizinkan, ya, kekuasaan dari si antikris ini, binatang yang keluar dari dalam laut, walaupun kita belum masuk ini ayat 13, tapi sudah harus melibatkan ini. Ya, tadi di pasal 12 ada naga, baru di pasal 13 itu ada antikris dan nabi palsu. Binatang yang keluar dari laut dan dari bumi. Nah, jelas ini. Jadi dia diberi kekuasaan untuk mengalahkan orang-orang kudus, orang percaya. Orang kudus yang mana? Yang ini, yang di ayat 17 di pasal 12. Keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah, orang Yahudi, ya, dan kesaksian Yesus. Dan mereka pasti rata-rata semua dibunuh. Mereka lah yang keluar dari kesusahan besar yang kita sudah lihat di Wahyu 7. Jelas kan dia punya korelasi keterkaitannya di Wahyu 7 itu kan siapakah mereka? Orang-orang yang tak terhitung banyaknya. Salah satu dari tua-tua itu di sorga berkata bahwa mereka orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Jadi kalau saya istilahkan bahwa di masa 3,5 tahun waktu antikris merajalela dengan sistem yang dia pakai, maka mereka semua mati syahid. Ya. Tuhan menunggu peristiwa ini. Kalau di Wahyu 6 ayat 11, orang-orang yang sudah lebih dulu martir, ya, mati syahid berkata begini, Tuhan, kapankah engkau membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi? Allah menjawab mereka, sabar. Ya, Wahyu 6 ayat 11. Sabar sampai genap jumlah kawan-kawan yang akan mati syahid. Kapan genap jumlah? Kadang mereka menunggu ini, mereka menunggu peristiwa di 3,5 tahun. Menunggu ini orang semua mati syahid. Orang-orang yang percaya, yang bertahan. Ya, karena dia pikir, aduh, kalau saya menyerah pada sistem, tidak lama kan ini, 3,5 tahun tidak lama. Tapi kalau saya menyerah kepada antikris, saya akan menerima siksaan kekal. Ya, kalau ini siksaan cuma jangka pendek. Jadi saya boleh katakan terjadi kebangunan rohani yang sejati. Ya. Itu sebabnya Tuhan izinkan ini. Dan kebangunan rohani itu langsung mematangkan mereka. Kalau sekarang sulit. Keadaan dunia masih tidak, sepertinya tidak dipaksa keadaan. Nah, itu sebabnya Tuhan mengizinkan. Dan itu agenda Tuhan. Ya, 3,5 tahun itu bukan agenda setan, saudara. Agenda Tuhan. Sama dengan Yesus datang pertama. Ya, mungkin iblis pikir, iblis berusaha membunuh Yesus kan sebenarnya. Dia berusaha.
sebelum disalib itu orang-orang ada banyak mau berusaha dipakai iblis. Dia pikir dia mau gagalkan. Padahal Tuhan merencanakan itu. Yesus memang harus mati. Gitu kan? Apakah Tuhan jahat? Tidak. Justru karena Tuhan mencintai kita manusia. Sebagai ciptaan yang paling dianggap mulia di hati Tuhan. Itulah yang kita perlu renungkan. Ya, saya harap kalau peristiwa Natal berikut tahun ini, janganlah kita terlalu fokus kepada hal-hal yang duniawi. Ya. Hanya memuaskan kedagingan, agenda-agenda organisasi. Saya mengajak. Bro Henda tahu. Dari waktu ngomong mungkin kalau bisa mau isi Natal ilahi ya. Jadi kalau hanya perayaan-perayaan seremonial, saya biasanya tidak terlalu tertarik, saudara. Ya. Kalau orang-orang mau memakai kesempatan itu untuk pemberitaan tentang kedatangan Tuhan, itu saya berani terlibat di dalamnya. Ya, ada satu gereja yang setiap tahun udah 2 kali saya pas ada di sana, khotbah di situ sebagai KKR air saman. So bukan suasana Natal. Natal masih ada lah, dia punya ini. Tapi intinya itu. Karena itu yang perlu kita tekankan di situ. Itu sejarah, kita tinggal mengingat memperingati sejarah. Jadi di sini jelas bahwa 3 kelompok ini jelas saya sudah katakan ya hari ini. Bahwa disinilah bagaimana Tuhan memelihara. Ya, bagaimana Tuhan sanggup. Ya. Baik mereka yang sudah ditentukan untuk itu. Karena apa? Bukan Tuhan tentukan memang mereka harus mati. Tidak. Karena spek mereka memang ada di kelas itu. Ya. Nah, bagian ini saya ingin akhiri. Ya, akhiri bagaimana Tuhan pelihara yang kualitas B yang tinggal ini. Kan banyak pertanyaan. Bagaimana cara Tuhan pelihara di masa antikris, di mana sistem dunia yang hari-hari ini sementara dibangun, ya, sementara dibangun ini sistem. Sudah tahu? Sistem digital yang kemudian begitu cepat proses, sekarang ada AI, kemudian berikut ada kuantum, ya. Itu menyempurnakan panggung. Untuk apa? Untuk sistem ini bisa menguasai sehingga menggenapi pasal 13. Ya, saya mendahului walaupun saya tidak buang waktu dibaca dulu karena saya tahu juga ada sebagian saudara tahu, tapi pasal 13 ini nanti kita akan baca. Tapi malam ini mungkin kita tidak punya banyak waktu lagi. Saya sudah bicara sekitar 1 jam, ya mungkin 1 jam ya, lebih sedikit nanti. Saya akan akhiri bagian ini untuk menyatakan bahwa Tuhan campur tangan dengan cara yang supranatural. Ya. Kalau sekarang Indonesia kan sementara bagaimana presiden kita berusaha memenuhi pangan. Karena dia tahu yang paling penting pangan, bukan emas. Emas nggak bisa dimakan. Saya banyak kali kata, timbun aja emas bagi kamu. Satu saat tidak ada harga. Ya, singkong lebih berharga. Karena kalau krisis pangan. Dan dunia sementara berada di situ. Nah sekarang pertanyaan, kalau di padang gurun, ya ada kebun PC di mana itu? Ada sawah di mana? Nah, kira-kira. Jadi di sini jelas Tuhan sanggup pelihara. Seperti saya katakan tadi. Contoh-contoh di dalam perjanjian lama, peristiwa-peristiwa yang lalu itu yang sudah menjadi sejarah, itu nyata. Ya, Tuhan sudah bekerja, itu soal kecil bagi Tuhan. Ya, padang gurun mana? Kita tidak mau berdebat padang gurun mana. Yang pasti Tuhan akan mengumpulkan orang-orang ini. Ya, di tempat yang mungkin paling sulit untuk dijangkau. Walaupun kecanggihan dunia sudah, tapi mereka tidak bisa dekati. Seperti bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Ya, pasukan Mesir itu kejar. Ya, kejar. Walaupun sudah dekat, dia tidak bisa menyentuh. Kenapa? Karena Tuhan melindungi bangsa Israel dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Tiang awan di waktu malam, tiang api di waktu malam, tiang awan di waktu siang. 1x24 jam Tuhan lindungi. Saudara perhatikan ya. 2 juta, katakanlah 2 juta yang keluar. Tuhan lindungi. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang di padang gurun ini. Tapi Tuhan sanggup. Nah dari sisi waktu, coba kita dengan logika ya.
satu kebenaran yang tepat dan benar, salah satu uji, saudara apa? Itu masuk akal. Masuk akal sehat. Dengan apalagi ada peristiwa contoh. Kita tidak tahu berapa miliar, ya. Katakan kalau miliar, tak terhitung banyaknya ini. Ya. Yang bagian kelas B ini ya, kita tidak diinformasikan berapa banyak. Tapi pasti cukup banyak. Ya. Orang-orang ini yang dilindungi. Karena apa mereka dilindungi, saudara? Karena mereka lah kelompok yang harus menggenapi waktu kedatangan Yesus. Terakhir, kedatangan Yesus universal di atas awan. Mereka adalah orang-orang yang akan diubahkan. Dia tidak mati. Karena antikris tidak sanggup membunuh mereka. Tidak dapat menjamah. Dilindungi Tuhan. Mereka tidak mati. Mereka akan diubahkan untuk menggenapi nubuatan tentang mereka yang masih tinggal, hidup, yang dilindungi Tuhan untuk masuk dalam keangkatan. Berbeda dengan mereka yang mati syahid. Mereka nanti bangkit. Itu kan, dia ada dua kelompok. Nah, saya bahas tadi bahwa cara Tuhan pelihara hebat. Saya kalau baca bagian itu, aduh, memang ya, dia berkatakan, ini sama persis dengan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Ya, dilindungi Tuhan. Ya, dengan sayap burung nasar itu roh Allah. Di situ dikatakan apa? Dengan sayap Raja Wali, ya. Kalau saudara baca Keluaran 19 ayat 4, itu dengan sayap Raja Wali. Kemudian Ulangan 32 ayat 10 11, ya. Saudara boleh catat itu, saudara baca itu benar-benar cara Tuhan pelihara. Hebat. Nah, saya akan baca bagian terakhir bagaimana Tuhan pelihara mereka, dan saudara bandingkan sebentar dengan masa 3,5 tahun. Ingat, Tuhan pelihara jaga bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. 40 tahun. 40 tahun. Kitab Keluaran bilang, 40 tahun mereka makan mana dari sorga. 40 tahun. Saudara baca di pasal 16 ya. 16 di Keluaran ya. 16. Ayat 36 atau 35 kalau nggak salah. Ya. Itu jelas. 40 tahun makan mana. Tapi saya akan baca bagian yang lebih hebat lagi. Mungkin saudara jarang baca bagian ini. Mazmur 78. Mari kita baca. Sebagai bagian terakhir. Mazmur 78. Bagi mereka yang masuk tetapi dipelihara Tuhan ya. Ada janji di situ. Ada jaminan juga. Mazmur 78. Ya. Mazmur 78. Kita lihat. Di situ di judulnya di atas dibilang pelajaran dari sejarah. Ya, pelajaran dari sejarah. Orang Israel juga ragu. Seperti orang-orang sekarang pasti ragu. Bagaimana kalau dipelihara? Dikatakan Tuhan pelihara. Jadi ini tanggung jawab Tuhan. Karena apa? Antikris sudah pakai sistem. Ya, siapa yang punya tanda baru bisa jual beli. Kalau yang tidak bisa. Itu tandanya dia harus mati lapar. Ya kan? Jadi mereka yang kena itu kan mati lapar. Bisa dibilang. Ya, mereka tidak akan lapar dan haus lagi. Itu kan yang orang-orang di Wahyu 7 yang keluar dari kesusahan besar. Dikatakan mereka tidak akan lapar dan haus lagi. Berarti mereka ada banyak yang mati lapar karena tidak bisa membeli dan menjual. Nah, bagaimana mereka yang ada di padang gurun? Nah, ini sudah perhatikan. Dikatakan pelajaran dari sejarah. Orang-orang Israel waktu itu juga benar-benar mereka juga ragu. Tapi Tuhan tidak terbatas. Ya, saya sangat mempercayai Tuhan. Saudara juga harusnya begitu. Ya, apalagi masa-masa sulit, susah besar ini, kesusahan besar bukan cuma susah kecil. Ya, jadi sudah perhatikan ayat 18 coba. Siapa mau baca? Tolong baca, Pak Jeffrey Jo, supaya Pak Jeffrey aja. Mulai ayat 18 ya. Ini kan ayat 17 mulailah boleh. Mereka meragukan sampai mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak enak lah di telinga Tuhan. Coba saudara baca. Baca terus mulai ayat 17. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Nah, bayangkan mereka di padang kering nih, padang gurun kan, terus.
makanan menuruti hawa nafsu mereka. Mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? 20. Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Nah, terus. 21. Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Jadi jangan kita melakukan hal yang sama. Ayat 23 terus. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. wah, saudara pernah baca? Mana kan sudah biasa kita dengar. Hujan mana, 40 tahun. Tapi saudara boleh baca di sini dikatakan ada gandum. Nah, kalau sekarang kita di Indonesia padi dari langit, bukan dari tanah ini. Bukan dari bumi, dari langit gandum turun. Terus. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ya. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ya. Baru terus. Telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. 27. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging. Saudara perhatikan ya. Selain burung, saudara mungkin baru kan kita sering dengar tentang mana dan burung-burung ya yang datang, dan saya sering bilang, katakan waktu Tuhan kirim angin itu, burung-burung, mungkin burung puyuh ya atau burung apa, daging kan, itu Tuhan lemparkan di kemah-kemah mereka. Ya, kalau bahasa sekarang COD. Tuhan COD sama mereka. Ya, COD, dan kalau saudara perhatikan dia dihentakkan di ini dan burung itu mati. Kalau itu burung itu tidak mati, cuma berputar-putar, mereka menangkapnya susah, ya, mau tangkap burung hidup, ya kan? Tapi ini Tuhan COD sampai di depan pintu, ya. Tapi selain burung, di sini sudah perhatikan, selain tadi saya katakan gandum, itu karbo ya. Kalau bicara kebutuhan kita karbonya. Proteinnya mana? Daging kan? Nah, di sini dia bilang, ia menurunkan kepada mereka hujan daging. Jadi bukan angin bawa burung, ya. Ya, sini ada dua hujan daging dan hujan burung-burung. Ya, daging. Nggak tahu daging apa ini, pokoknya daging. Ya, mungkin daging sapi atau apa ini biasanya ada di sini. Ya, jadi jelas sekali. Terus Urjef, terus 28. Ia menjatuhkan ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Terima kasih, sampai sekian. Jelas kan? Jadi jawaban kepada pemeliharaan Tuhan di padang gurun pada waktu 3,5 tahun, soal kecil bagi Tuhan. Ya kan? Di sini Tuhan pelihara orang Israel 2 juta keluar. Waktu mereka masuk tanah Kanaan sudah lebih pasti. Ya, sudah berketurunan banyak anak cucu. 40 tahun, ya, satu generasi itu bisa dibilang, kan? Jadi jelas di sini Tuhan sanggup pelihara. Ya, jangan ragu. Kalau saudara berada dalam kesulitan ekonomi hari ini, Tuhan sanggup pelihara. Ya, saya boleh katakan kepada saudara, kita mengalami, dan saya percaya orang-orang percaya seperti saudara juga pasti mengalami hal ini. Nah, kalau pada saat itu, seandainya kita tidak mengalami, kita mau, kita diangkat. Tapi kalau saudara masuk dalam kelompok ini, Tuhan sanggup pelihara kok. Ya, Tuhan sanggup pelihara. Disinilah kehebatan kita memahami bagaimana cara-cara Tuhan dan bagaimana Tuhan menggenapi semua rencana Tuhan dengan tepat dan sempurna. Tuhan tidak pernah lalai. Ya. Tuhan tidak rindukan, inginkan ada satupun yang binasa. Tetapi respon manusia menentukan. Disinilah kita lihat malam ini, ya. Walaupun saya ingin sebenarnya bicara lebih jauh, tetapi waktu kita terbatas, ya, di dalam satu podcast begini. Jadi sebelum saya masuk kepada tanya jawab, ya,
dan waktu yang sisa. Jadi saya rindu saudara boleh mendapat pemahaman lebih lagi ya, lebih jelas dan terang. Tetapi seandainya ada bagian-bagian yang saudara ingin pertajam, silakan menanyakan pada bagian tanya jawab ini. Oke, Tuhan berkati untuk sesi ini.